Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat 34 sampai ayat 37. Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat 34 sampai ayat 37, murid Kristus yang menjadi berkat. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Saudara, Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang berguna. Tidak hidup bagi diri sendiri, tetapi memberkati komunitas yang ada di sekitar kita. Mulai dari keluarga, gereja, masyarakat kota, negara, bahkan bangsa-bangsa. Karena itu kita harus berhenti terus mendoakan diri kita dan segala kebutuhannya. Tuhan berkati saya, suami saya, istri saya, anak saya, cucu saya, mantu saya, kucing saya, anjing saya. Tapi biar kita berkata, biar hidupku dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Selama kita hidup, kita harus berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Satu kali ada percakapan antara babi dan sapi. Babi rupanya ada kepahitan. Dan dia ngomong begini, sharing kepada konselornya si sapi. Pi, saya ini punya kepahitan sama makhluk yang namanya manusia. Karena semua yang jelek tentang manusia kok dikait-kaitkan dengan saya padahal tidak ada hubungannya. Misalnya gimana Bi, kata si sapi. Begini, kalau misalnya anaknya males, dia bilang, kamu kok males kayak babi. Kalau pegawainya jorok, dia bilang, kamu kok jorok kayak babi. Kalau istrinya tambah bulat, dia bilang, kamu kok makin gembrot kayak babi. Semua yang jelek selalu dihubungkan dengan saya. Padahal apa kaitannya, katanya. Si sapi bilang, saya tahu. Manusia jengkel sama kamu karena selama hidup kamu tidak pernah jadi berkat bagi mereka. Loh, saya jadi berkat. Banyak orang suka makan sate babi. Kalau ngelamar suka bawa kaki babi. Kan saya juga jadi berkat. Iya, tapi kamu jadi sate, jadi dikasih kaki babinya setelah kamu mati kan. Selama kamu hidup cuma makan doang, setelah mati baru jadi berkat. Lihat saya sapi. Waktu aku masih hidup susuku diperah, anak-anak manusia minum dan mereka sehat. Waktu aku masih hidup, badanku dipakai untuk membajak sawah. Badanku dipakai untuk mengangkut barang-barang yang berat. Dan kalau aku mati dijadikan beef steak. Jadi selama aku hidup, aku sudah berguna, mati pun berguna. Maksudnya apa saudara? Hiduplah jadi berkat ketika kita hidup ini. Supaya ketika Tuhan memanggil kita, kita tetap meninggalkan kesan yang baik. Karena kita menabur sesuatu yang punya nilai kekekalan. Nah, salah satu tokoh Alkitab, orang Kristen yang berguna bagi sesama yang kita bisa teladani adalah Barnabas. Barnabas memang tidak setenar Paulus atau Rasul Petrus, tetapi dia adalah tokoh utama di balik kesuksesan beberapa hamba Tuhan yang ternama, termasuk Paulus sendiri, Markus, bahkan kekristenan mula-mula itu sangat berhutang karena pelayanan daripada Barnabas. Barnabas nama aslinya adalah Yusuf. Dia orang Lewi yang berasal dari Siprus. Lalu kemudian dia pindah ke Yerusalem. Tetapi para rasul lebih suka memanggil dengan julukan Barnabas. Artinya anak penghiburan. Karena setiap kali dia hadir, orang yang susah dihibur, di-encourage, dikuatkan, diteguhkan. Lama-lama nama aslinya udah dilupakan orang, landiannya yang disebut Barnabas. Ini julukan yang bagus. Kadang-kadang anak SMA sekarang kalau kasih julukan sama orang lain suka jelek, saudara sekalian. Saudara tahu anak SMA, SMP juga, kalau manggil nama temennya nggak pernah panggil nama temennya, panggil nama bapaknya, saudara sekalian. Dan suka kasih julukan, wah kamu mah hebat pejabat,
Pejabat apa? Pemuda jerawat batu. Wah saudara sekalian, itu adalah landian julukan yang kurang baik. Tetapi Yusuf disebut sebagai Barnabas, anak penghiburan. Saya menemukan ada 4 ciri orang yang berguna hidupnya bagi Tuhan dan sesama seperti Barnabas. Yang pertama, menurut ayat yang tadi, dia memberi untuk pekerjaan Tuhan. Alkitab berkata bahwa ketika gereja mula-mula dibangunkan, banyak masyarakat menengah ke bawah yang bergabung. Lalu melihat kekurangan keuangan itulah Yusuf Barnabas menjual ladang miliknya, lalu uangnya dipersembahkan di depan kaki rasul-rasul untuk dibagi-bagikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ciri pertama dari orang yang berguna adalah suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. You can give without loving, but you can love without giving. Engkau dapat memberi tanpa cinta, tapi engkau tidak bisa mencintai tanpa memberi. Teladan kita pemberi terbesar adalah Tuhan sendiri. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan pemberian yang berkenan kepada Tuhan berangkat dari motivasi hati yang tulus. Kalau saudara lihat, karena pemberian ini Yusuf Barnabas dipakai Tuhan, bahkan menjadi rasul yang mendampingi Paulus di dalam pelayanannya. Kalau saudara perhatikan, setelah Kisah Rasul 4 ayat terakhir, ayat berikutnya itu sudah masuk Kisah Rasul pasal 5. Ada suami istri yang melakukan hal yang persis sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf Barnabas. Mereka jual ladangnya, lalu uangnya dibawa kepada Rasul Petrus. Tapi Petrus berkata, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Suami istri ini mati. Siapa namanya? Ananias dan Safira. Luarnya sama, jual tanah, uangnya dibawa ke gereja. Tetapi Tuhan lihat lebih dari luar, dia lihat motivasi hati. Yusuf Barnabas memberi dengan tulus, Ananias dan Safira memberi ingin cari popularitas, ingin cari nama. Dia menahan sebagian uang, tapi dia bilang 100% saya sudah berikan kepada Tuhan. Dan itu mendustai Roh Kudus sehingga hukuman menimpa. Saudara, Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat ketika kita belajar menabur di ladang Tuhan. Karena pemberian itulah yang membuat pelayanan makin berkembang. Jangan saudara berpikir bahwa orang yang suka memberi itu orang kaya. Memberi itu soal sikap hati, bukan soal punya atau tidak punya uang. Malah kadang-kadang orang kaya itu lebih pelit, saudara. Ada satu survei di Amerika Serikat menunjukkan orang yang punya penghasilan 3.000 sampai 5.000 dolar setiap bulan bisa memberi hingga 50% untuk gereja dan untuk menolong orang lain. Tetapi kalau penghasilannya mereka meningkat menjadi 10.000 sampai 20.000 US dollar, kira-kira 250 juta satu bulan, mereka hanya memberi 1,9% saja, kurang dari 2% dari apa yang mereka miliki. Orang yang miskin banget mau memberi tapi tidak mampu. Orang yang kaya raya mampu memberi tapi tidak mau. Orang yang mau dan mampu itu biasanya rata-rata. Nggak terlalu kaya, nggak terlalu miskin. Kemampuan ada walaupun tidak terlalu besar, kemauan ada. Jadi jemaat yang suka memberi itu jemaat rata-rata. Dan saya lihat jemaat di tempat ini miskin banget kagak, kaya banget juga enggak. Saudara rata-rata. Rata-rata diberkati Tuhan. Haleluya. Dan orang yang rata-rata diberkati Tuhan itulah yang bisa memberi. Karena memberi itu sikap hati. STT Karisma yang tadi nyanyi dimulaikan tahun 1994 di Tasikmalaya. Saudara-saudara, ada asrama putra dan asrama putri. Asrama putrinya di Kebon Manggu, asrama putranya di atas gedung gereja ini. Tapi bagian yang lama, belum dipugar. Nah saudara, walaupun jemaat cukup banyak, tapi terus terang waktu itu para mahasiswa itu hanya kenal beberapa orang. Salah satunya seorang ibu janda miskin, mungkin beberapa tahu, yang hampir setiap hari datang ke asrama. Dia ingin memberi sesuatu walaupun dia tidak kaya. Dia bawa satu toros itu kerupuk putih, si Geboy Tea, saudara sekalian. Dan dia kasih ke asrama putra, mungkin besoknya ke asrama putri.
Jadi orang tahu si tante ini yang suka kasih. Nama-nama lain mereka tidak kenal, mereka tidak tahu. Tetapi walaupun dia seorang ibu janda yang sederhana, para mahasiswa tahu. Karena apa? Mereka mengalami perhatian yang diwujudkan dalam pemberian. Sesederhana apapun itu dilakukan. Nah, Tuhan mau hidup kita ini jadi berkat bagi orang lain secara real, secara nyata. Kalau saudara lihat orang menderita dan saudara berkata, aduh kasihan, cecek lebih hebat daripada kita, saudara. Karena dia bisa berdecak lebih nyaring dari apa yang kita lakukan. Ibu Teresa dari Kalkuta, India, yang suka menolong orang-orang miskin, memasukkannya di dalam panti asuhan, merawat mereka sepanjang hidup mereka. Dia pernah berkata, persedikit kata-kata, perbanyak perbuatan nyata, itu jauh lebih berbicara. Nah, saudara sekalian, Tuhan mau kita meneladani Barnabas, suka menabur di ladang Tuhan. STT Karisma sekarang sudah ratusan mahasiswa yang lulus. Yang mengikuti perkuliahan sudah hampir 1.000 orang. Ini tahun ke-21, 94 ada di Tasik, 2001 pindah ke Bandung. Itu pun karena ada resolusi dari masyarakat dan sebagainya. Sebetulnya kelompok tertentu. Dan kemudian bupati waktu itu kan mau pemilihan yang berikutnya. Dia ingin naik lagi, saudara. Dan ada ancaman bahwa tidak boleh ada sekolah teologi di sini. Saya datang ke pusat mereka, saudara, saya bilang di Kabupaten Tasikmalaya ada 800 pesantren dan hanya 1 sekolah teologi. Mestinya kita yang takut kepada Anda. Mengapa Anda takut kepada kami? Apa yang menakutkan dari 1 sekolah teologi? Dan mereka bilang ini kota santri, tidak boleh ada sekolah teologi di sini. Dan akhirnya bupati ditekan. Pokoknya kalau mau menang dalam pemilihan kedua harus bisa tutup STT Karisma. Jadi ditutup, saudara. Udah ditutup, kalah lagi dia, saudara. Aduh, minta ampun dah. Nah, 2001 kita pindah ke Bandung, belum ada tempat apapun, kita belum gunakan. Kemudian kita lama tinggal di Jalan BKR, ada 3 ruko di sana. Tapi waktu pindah kita nggak punya sarana itu. Sehingga kita terpaksa karena dipaksa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus pindah ke Bandung. Dan kita menyewa satu tempat di samping Institut Alkitab Tiranus di Parongpong Cimahi, saudara. Yang waktu itu belum yang kiri kanannya bukan tembok tetapi cuma bilik biasa. Jadi kalau lagi malam itu dingin sekali, bukan AC tapi AB, ya, angin brobos kata orang Jawa. Karena itu bilik, saudara. Sampai sama mahasiswa itu dibawain koran, ditempelin koran itu biliknya supaya angin tidak terlalu masuk. Dan kita pakai hampir 1 tahun. Kalau saudara pernah retreat semalam, 2 malam, 3 malam, itu singkat sekali. STT Karisma adalah pemecah rekor Indonesia, pernah bikin retreat 1 tahun. Nah, setelah itu kita pindah ke Jalan BKR dan anugerah Tuhan berapa tahun lalu kita bisa pindah ke Istana Mekarwangi di sebuah kompleks perumahan yang bagus dengan tanah yang Tuhan berikan luas dan tempat yang bagus. Tapi ada perjuangan di dalamnya. Dan saya bersyukur sekarang kalau saya pergi ke seluruh Indonesia, saya selalu menemukan para mahasiswa yang sudah lulus. Saya khotbah di Aceh ada mahasiswa STT Karisma. Saya khotbah di Papua ada mahasiswa STT Karisma. Saya khotbah di Nusa Tenggara Timur. Saya khotbah di Kalimantan. Saya khotbah di Sulawesi. Saya khotbah di Sumatera, di mana-mana saya selalu ketemu dengan mahasiswa STT Karisma. Waktu saya pergi ke pedalaman Kalimantan, namanya Puruk Cahu. Pernah dengar nama itu? Belum pernah dengar? Barusan saudara dengar. Puruk Cahu, saya turun dengan pesawat. Itu pesawat, nggak ada pesawat umum. Itu pesawat charteran karena ada tambang yang dimiliki oleh perusahaan Australia. Dan saya nebeng di sana cuma beberapa orang, sedikit sekali, saudara. Begitu mendarat saya kaget karena di bandara yang kecil sekali itu, mirip gudang sebetulnya, itu ada mahasiswa STT Karisma menyambut. Dan mereka sudah menjadi berkat di mana-mana, sampai ke luar negeri. Saudara-saudara, kalau saudara lihat ada brosur di dalam Warta Jemaat hari ini, salah satunya adalah seorang lulusan yang dia melayani di di Maluku, dan selain membuka satu gereja, dia juga punya 19 cabang di desa-desa. Bukankah sesuatu yang luar biasa?
Saya waktu dengar dia buka cabang 19, saya bilang, wah luar biasa. Lah kamu dulu kan suka ngantuk-ngantuk kalau di kelas. Sekarang kok bisa buka cabang di mana-mana. Urapan Roh Kudus ada di dalam hidup setiap orang yang percaya. Kita bukan sekolah teologi yang mengajarkan Yesus tidak pernah mati dan tidak pernah bangkit. Kita bukan sekolah teologi yang mengajarkan Yudas Iskariot masuk ke sorga karena Yesus berutang budi kepada Yudas Iskariot. Banyak sekolah teologi yang ngaco semacam itu. Tapi kita mengajarkan bahwa kita harus menanam banyak gereja. Kalau saudara sepupu kita mengirim ratusan ribu dai ke seluruh Indonesia, bukankah kita juga harus melakukan hal yang sama? Dan untuk itu perlu support, perlu dukungan, bukan hanya doa, bukan hanya daya, tapi dukungan biaya. Bagian keuangan kasih tahu kepada saya tahun lalu kebutuhan yang diperlukan 1,2 miliar. Karena mereka tinggal di asrama, makan, tidur, semuanya, biaya pendidikan. 1,2 miliar biaya dalam 1 tahun. Jumlah murid kita sekitar 200 orang, lebih sekarang. Saudara sekalian, kemudian mereka kan harus bayar uang sekolah. Itu kira-kira tahun lalu 400 juta. Jadi kekurangan yang harus disupport 800 juta dalam 1 tahun. Dan itu terus berlangsung. 1 bulan kira-kira 70 juta. Bukan per tahun, per bulan 70 juta. Terus. Nah saudara-saudara, dari mana kita mendapatkan donasi untuk hal ini? Dari anak-anak Tuhan yang terbeban. Dan seperti Yusuf Barnabas mau melayani di ladang Tuhan. Tahun ini kalau Tuhan izinkan kita akan mulai membuka beberapa tempat untuk perluasan STT Karisma. Sekarang kita ada di Bandung dan ada Sydney, Australia. Bulan lalu Bapak Pendeta Julius mengajar, bulan depan saya akan mengajar di Sydney, Australia. Ini sudah angkatan kesekian karena sekolah teologi kita di Australia sudah memasuki tahun ke-15. Kita mulai tahun 2000, sekarang 2015. Dan tahun ini kita akan buka 1 tempat lagi di Bandung, 1 tempat di Bogor, kemudian di Bekasi, 1 tempat di Batam, dan 1 lagi di Belanda. Doakan supaya semuanya lancar oleh anugerah Tuhan. Saya 2 minggu yang lalu khotbah di Belanda. Saya hanya 5 hari di sana. Saya khotbah di 5 gereja, 8 kali kebaktian. Dan kalau khotbah di Belanda harus selalu diterjemahkan. Saya khotbah bahasa Indonesia, mereka terjemahkan dalam bahasa Belanda. Sebab kalau ada orang khotbah dalam bahasa Belanda diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Karena banyak gereja di sana gereja Indo-Belanda, suaminya Belanda, istrinya Indonesia atau sebaliknya. Anaknya Indo, sudah nggak bisa ngerti bahasa Indonesia lagi, ngomongnya bahasa Belanda. Dan kita berhutang kepada orang di Belanda karena walaupun mereka pernah menjajah kita, mereka mengirim sending, utusan Injil. Sehingga banyak orang percaya kepada Yesus karena pelayanan orang Belanda. Tapi kalau kita pergi ke Belanda sekarang, kita sedih. Karena melihat gereja-gereja yang bagus, besar, lux, mewah, gereja sudah 100 tahun dan sebagainya. Itu yang datang kebaktian cuma 15 orang. Semuanya rambut putih. Generasi mudanya tidak pernah ke gereja. Dan banyak gereja yang sudah alih fungsi. Ada yang jadi bar, restoran. Seorang rekan hamba Tuhan menunjukkan kepada saya beberapa waktu yang lalu. Pak, ini dulu gereja, sekarang jadi masjid. Karena masjid sana paling suka cari gereja yang udah kosong. Karena buat mereka izin gerejanya jadi gampang. Ini kan gereja rumah ibadah. Masjid juga rumah ibadah, jadi nggak susah-susah. Kalau dari gereja jadi restoran urusannya jadi panjang. Kalau dari gereja jadi masjid tinggal ganti, saudara. Salib jadi bulan bintang, begitu. Tapi ini kan memedihkan hati. Lalu saya setelah beberapa kali pelayanan di Belanda berkata, Tuhan, apa yang saya bisa lakukan dalam hidupku yang singkat ini supaya bisa berdampak bagi bangsa-bangsa. Dan saya tahu agen satu-satunya yang Tuhan miliki di atas muka bumi untuk perubahan satu masyarakat adalah gereja Tuhan. Jadi saya mulai masuk ke gereja-gereja dan saya berkata, Anda berhutang kepada orang-orang Belanda. Karena dulu mereka menabur Injil, kita sekarang yang harus menabur Injil. Dan kita mulai set up untuk adanya sebuah sekolah teologi di sana, mendidik hamba-hamba Tuhan. Dan akhirnya hamba-hamba Tuhan akan menjangkau banyak orang, baik dengan bahasa Indonesia atau bahasa Belanda. Karena sekarang juga ada persekutuan orang-orang Indonesia tersebar ke Eropa. Ada yang ibadah Indonesia di Yunani, di Roma, di Belgia, di Paris, di London, di berbagai tempat. Dan melalui Belanda ini kita bisa
jadi pintu masuk. Saya mau bilang begini, sudah bukan waktunya lagi kita merasa minder dan lihat orang-orang hebat, orang bule rasanya kalau khotbah paling mantap, paling luar biasa. No, it's time for Indonesia. Ini waktu untuk Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kalau saya khotbah kepada orang-orang, ada orang Amerika, orang Belanda, orang Australia, mereka heran kepada karya Tuhan yang ajaib yang sedang terjadi di Indonesia. Indonesia sedang dilawat oleh Allah secara luar biasa. Saya pernah menjadi salah satu pembicara dalam lokakarya Asian 21 beberapa waktu yang lalu. Itu hampir 10.000 orang kumpul di Sentul dari 70 sekian negara di dunia. Nah, sekian belas tahun yang lalu saya pernah hadir, saudara, di Argentina. Saya belajar tentang peperangan rohani. Pembicara-pembicara yang melayani ada Tommy Tenney yang mengarang buku The Goat Chaser, ada Cindy Jacob, ada hamba-hamba Tuhan yang lain, Ed Silvoso. Dan ketika ibadah di Sentul atau seminar di Sentul itu, saya melihat orang-orang besar itu, orang-orang Amerika, orang-orang bule duduk dan yang khotbah orang Indonesia. Dan mereka datang ke Indonesia untuk belajar sesuatu tentang lawatan Allah di Indonesia. Saya mau bilang, ini waktu kita untuk memberkati bangsa-bangsa. Tasikmalaya adalah kota yang kecil, tapi saya percaya kontribusi saudara dalam doa, daya dan dana itu bisa memberkati bukan hanya Indonesia, tapi juga bangsa-bangsa. Siapa yang percaya bahwa itu bisa terjadi? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Salah satunya ketika kita menabur harta yang Tuhan titipkan kepada kita melalui STT Karisma. Karena 70 juta per bulan yang kita harus subsidi bagi mereka. Kalau saudara bisa menjadi donatur tetap setiap bulan dan kau mensupport, saudara punya kontribusi besar bagi kerajaan sorga. Ada lembaran di warta jemaat saudara, nanti sesuai khotbah kalau saudara tergerak, saudara mau isi dan kumpulkan kepada pengurus sesuatu yang sangat mulia. Karena kita jadi orang Kristen yang berguna seperti Yusuf Barnabas. Haleluya. Yang kedua, saya perhatikan saudara, orang Kristen yang berguna itu cirinya membimbing orang kepada Kristus. Yang pertama memberi untuk pekerjaan Tuhan, yang kedua membimbing orang kepada Kristus. Mari baca Kisah 9 ayat 26 dan 27. Dikatakan demikian. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi siapa? Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saudara, Saulus yang dulu penganiaya jemaat, kalau sekarang mantan anggota ISIS, dilawat oleh Tuhan karena Tuhan menambahkan diri kepada dia, bertobat, dibaptis, penuh Roh Kudus. Tapi orang-orang Kristen tidak percaya. Jangan-jangan pura-pura, dia pura jadi Kristen, lalu dia tahu di mana tempat ibadah orang Kristen, lalu dia aniaya jemaat. Dia ditolak, keberadaannya tidak diterima. Untunglah ada orang yang namanya Barnabas, yang menerima dia, dan kemudian setelah mencek bahwa ini pertobatannya genuine, asli, nyata, diperkenalkan kepada Rasul Petrus, Rasul Yohanes. Sehingga Saulus pun diterima oleh para rasul itu. Betapa bagusnya kalau kita bisa menjadi pembimbing rohani yang membawa orang lebih dekat kepada Kristus. Kenapa dia bisa memperkenalkan kepada para rasul? Karena Barnabas percaya orang sejahat apapun ketemu Yesus, dia bisa bertobat dan berubah. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau lawatan Allah terjadi di Indonesia lebih dahsyat, termasuk di kota ini, lalu orang-orang mulai bertobat, walaupun latar belakangnya sangat jelek, apakah kira-kira kita bisa menerima dia? Kalau para WTS di Tasikmalaya bertobat, kira-kira saudara menyambut dia kalau mereka datang, ada 20 wanita tunasusila ibadah di ibadah jam 8:30 ini.
Ataukah para wanita akan pegang suaminya erat-erat dan pemasang biasa yang dipakai untuk kuda itu saudara, supaya melihat ke depan. Dan sejak itu para ibu melarang suami rajin-rajin ke gereja, takut motivasinya menjadi lain. Ataukah kita percaya bahwa orang yang berdosa bisa bertobat dan diperbarui dalam Kristus? Bagaimana kalau koruptor seperti Sakius bisa bertobat? Kalau wanita yang kedapatan berbuat zina bertobat, WTS, mau diterima? Kalau Sakius koruptor yang hebat bertobat, mau diterima? Atau bagaimana kalau misalnya ada mantan ekstremis yang dulu pernah meledakkan gereja dengan bom-bom pada waktu Natal sekian tahun yang lampau? Ini kan model seperti Paulus yang pernah menganiaya jemaat, mantan anggota ISIS yang bertobat. Apakah kita mau terima? Apakah kita punya hati seperti Barnabas? Kalau saya perhatikan dalam Kisah 11 ayat 20 sampai 26, ini ada peristiwa yang juga menarik tentang Barnabas. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, sejumlah besar orang menjadi percaya berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus siapa? Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Allah. Dan karena Barnabas adalah orang baik penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari siapa? Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar orang banyak. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara-saudara sekalian, Barnabas diutus oleh para rasul dari Yerusalem pergi untuk meneguhkan jiwa-jiwa baru di Antiokhia. Bahkan bukan hanya meneguhkan orang Kristen, dia memenangkan orang-orang non-Kristen sehingga akhirnya mereka bertobat. Dan ketika dia lihat orang-orang banyak yang bertobat, jumlah pelayan sangat terbatas, dia cari partner. Dan siapa yang dia cari? Saulus, yang telah berubah nama menjadi Paulus. Saulus setelah bertobat diterima di Yerusalem. Rupanya masih lama ini proses yang harus dia tempuh. Orang belum terlalu welcome juga dengan dia. Dia pulang kampung saudara, dia pulang ke rumahnya ke Tarsus. Lalu ketika kekurangan pelayan Tuhan, ini Barnabas ingat, itu Saulus kemana ya? Wah katanya kok pulang ke rumah, udah saya pergi ke Tarsus. Dulu kan belum ada telepon, kalau ada telepon udah ada telepon saudara. Dan dari Antiokhia ke Tarsus itu jauh. Karena Tarsus itu sekarang ada di bagian selatan Turki. Dan dia harus menempuh perjalanan ratusan kilometer. Hanya untuk ketemu seorang yang namanya Saulus. Gak punya peta, gak punya alamat, gak ada nomor HP. Dia datang ke sana, dia tanya-tanya. Di mana alamat daripada Saulus. Dan dia bilang, ngapain kamu udah bertobat? Cara pertobatannya juga sangat dramatis. Kamu kok pulang kampung? Ya habis nggak ada yang ajak saya pelayanan, gimana? Udah salaman sih sama rasul-rasul tapi diam-diam aja mereka juga. Saya nggak disuruh kesaksian atau apa. Ya udah pulang ke rumah. Udah ikut sama saya di Antiokhia, banyak hal yang harus dikerjakan. Maka mereka berdua menjadi sebuah tim yang kompak melayani orang-orang di Antiokhia. Bahkan ayat 26 tadi dikatakan di Antiokhia lah pertama kalinya para murid Yesus disebut sebagai apa? Kristen. Jadi saya mau bilang begini. Kalau saya dan saudara di KTP ada tulisan Kristen, kita berhutang kepada orang yang namanya Barnabas. Karena Barnabas lah orang yang memulai sebuah gerakan di Antiokhia di antara umat Tuhan. Sampai akhirnya dikenal oleh orang-orang luar dan disebut sebagai Kristen, artinya pengikut Kristus. Kita butuh orang seperti Barnabas yang membimbing orang kepada Kristus. Di gereja kita saudara bisa melakukan itu. Saudara bisa buka rumahmu untuk tempat kelompok sel. Saudara bisa mengajak orang-orang untuk datang beribadah. Dan saudara menjadi pemimpin kelompok sel. Membimbing orang untuk percaya kepada Yesus Kristus dan mendewasakan rohani mereka.
Kita juga punya program pemuridan SMK, Saya Murid Kristus, level berakar, bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap. Dan ini bukan model PA, pendalaman Alkitab satu arah. Tetapi setelah ada penjabaran kira-kira 20 menit, dibagi kelompok. Satu kelompok dipimpin oleh satu mentor, satu kelompok kira-kira 3 orang. Dan mentor itu pembimbing rohani, cerita, pengalaman, mengeterapkan firman Tuhan yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, libatkan diri saudara menjadi pemimpin sel. Relakan dirimu menjadi mentor. Mungkin saudara bilang, saya nggak bisa. Gimana caranya? Datang saja. Nanti akan ada orang yang lebih senior secara rohani yang akan memberikan petunjuk bimbingan kepada saudara. Sehingga banyak orang bertobat menerima Yesus sebagai juru selamat. Kalau tidak ada orang yang namanya Barnabas, mungkin kita tidak akan pernah kenal pelayanan rasul besar yang namanya Paulus. Dia khusus datang ratusan kilometer ke Tarsus, hanya ajak dia ke Antioquia. Apakah saudara pernah kenal seseorang yang pada waktu lalu begitu berapi-api, kita tahu pertobatannya nyata, tapi karena kurang pembinaan akhirnya dia pulang ke kampung halamannya. Dia sudah tidak melayani lagi, dia hanya duduk-duduk saja. Saudaraku, jadilah Barnabas yang cari orang itu ke rumahnya. Mungkin dia sudah lama tidak ke gereja. Dan kita bilang, ayo ikut sama saya. Saya nggak bisa apa-apa, orang nggak percaya sama saya. Udah, pokoknya mah kamu ikut-ikut aja sama saya. Kamu anak bawang, saya bapak bawang. Kemana saja saya pergi, kamu ikut. Itulah Barnabas dan Paulus. Dan kita tidak pernah tahu bahwa dahsyat pelayanan yang kemudian terjadi, yang Tuhan pakai melalui Paulus ini. Saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan bisa pakai kita untuk kemuliaan namanya. Yang ketiga, seorang yang menjadi berkat bagi orang lain punya ciri mengizinkan muridnya lebih hebat daripada dirinya. Kalau saudara perhatikan dari awal kisah pertobatan Paulus hingga kisah Rasul pasal 11, selalu disebut Barnabas dan Paulus. Barnabas dan Paulus. Tapi sejak kisah Rasul 13 dan selanjutnya, penulis Alkitab, kisah para rasul itu Lukas, menulisnya Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas. Saya mau tanya, siapa yang lebih senior secara rohani, Barnabas atau Paulus? Siapa mentornya? Siapa pembimbing rohaninya? Barnabas membimbing Paulus atau Paulus membimbing Barnabas? Barnabas yang membimbing Paulus, betul? Tapi di kemudian hari, nama Paulus yang selalu dikedepankan, bahkan lebih terkenal. Karena rupanya Paulus itu kan dia mantan mahasiswa dari guru besar Gamaliel. Kita dulu STT Karisma namanya Intel, Institut Teologi Gamaliel. Ini dia sudah pernah sekolah di STT Karisma rupanya pada zaman dulu itu, saudara sekalian. Jadi dia dalam pemahaman teologi lebih dalam daripada Barnabas ini. Dan waktu dia ngomong kan pengajarannya dalam. Jadi orang sekarang lebih suka kalau Paulus yang khotbah, bukan Barnabas yang khotbah. Apakah Barnabas iri? Ini kan anak rohani saya. Dia baru bertobat aja saya yang bimbing. Saya ajak pelayanan. Kalau enggak bukan saya, wah kagak ada dia pelayanan. Barnabas tidak demikian. Barnabas itu punya hati bapa. Dia memuridkan, dia mementori sampai orang mahir melayani bahkan lebih daripada dia. Orang yang gak punya hati Bapa gak mungkin bisa membangun orang sedemikian. Saudara, saya mau bilang, dalam pelayanan kita bukan hanya penting bangun gedung, tapi membangun manusianya, membangun orang. Karena gedung gak bisa bangun orang, tapi orang bisa bangun gedung. Saudara-saudara, ketika kita mulai bangun manusianya, gedung-gedung gereja bisa dibangun. Ketika kita mulai didik para mahasiswa STT Karisma, sekarang di Indonesia ada banyak gereja-gereja yang dulu belum ada di tempat itu, sekarang mulai berdiri. Kenapa? Ketika kita bangun manusia, ketika kita investasi harta kita untuk manusia, manusia bisa bangun gedung, sedangkan gedung tidak bisa bangun manusia. Maukah kita punya hati yang besar seperti ini? Karena proses pemuridan itu terdiri dari 3 langkah seperti yang dilakukan Barnabas. Saya melakukan, kamu melihat. Kemudian yang kedua, saya dan kamu melakukannya bersama-sama. Dan yang ketiga, kamu melakukan, saya melihat. Kalau sudah mahir, udah kamu lakukan sendiri. Saya hanya melihat
dan melatih orang lain untuk saya juga bisa muridkan. Saudara, saya rindu agar Tuhan memakai kita menjadi alat kemuliaannya, dan orang yang kita layani akhirnya lebih dahsyat dipakai Tuhan, lebih hebat daripada kita. Tapi kita tetap bersyukur karena setiap orang punya porsi dan bagiannya masing-masing dalam tubuh Kristus. Saya pernah membaca kisah di Amerika Serikat, pernah ada seorang penginjil yang ternama bernama Mordecai Ham. Satu kali dia diundang khotbah di sebuah kota dan sebuah gereja mempersiapkan KKR itu dengan baik. Mereka tambah kursi termasuk untuk overflow kalau orang-orang datang lebih banyak yang bisa ditampung di dalam gedung gereja. Dan betul, wah, jemaat datang, tamu-tamu datang lebih banyak dari biasanya. Dah, ketika pendeta ini mulai khotbah, baru saja mulai khotbah, ada dua orang yang datang telat. Dua orang ini dua anak remaja. Waktu dia berdiri, dia lihat, wih, penuh, gak ada tempat, bingung. Mereka bilang, aduh gimana ya. Satu bilang, udah pulang aja deh, penuh. Ada asir yang nengok ke belakang, lihat dua anak remaja telat. Tapi mereka duduk lagi, karena mereka pikir gini, ini khotbah sudah disampaikan, walaupun baru. Dan saya juga ingin terima berkat. Semua sudah penuh. Kalau saya suruh duduk ini dua orang, saya dan istri harus berdiri dengerin khotbah. Saya juga ingin diberkati kan, biarin aja. Siapa suruh datang telat. Masalahnya kalau yang datang itu dua orang kaya, mungkin lain saudara sekalian. Ini mah dua anak remaja masih culun, nggak ngerti apa-apa, biarin aja. Dua anak ini mau pulang. Tiba-tiba ada asyir lain nengok ke belakang. Dia lihat, kok ada yang mau pulang. Dia langsung berdiri, dia bilang, jangan pulang. Saya carikan dulu tempat. Dia lihat ada satu bangku di tengah saudara. Dan dia bilang, bisa Pak tolong geser sedikit, ada orang mau duduk. Dan dia persilakan dia duduk, dan satu bangku lain dia harus berdiri, dia berikan bangkunya. Yang luar biasanya, ketika khotbah disampaikan, tantangan diberikan, orang-orang bertobat. Altar call, mereka maju, termasuk dua orang anak remaja. Dua-duanya maju terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba seandainya mereka pulang dan mereka bilang, aduh ke gereja susah, udah ke diskotik aja deh, ajojing. Mungkin mereka terhilang sampai selama-lamanya. Hari itu mereka bertobat. Dan di antara dua orang itu, satu orang kemudian menjadi hamba Tuhan. Dan satu orang yang jadi hamba Tuhan itu, namanya adalah Billy Graham. Penginjil terbesar abad 20 yang sudah berkhotbah kepada hampir 2 miliar manusia pada masa hidupnya, baik secara langsung maupun lewat satelit. Dia pernah khotbah di Amerika satu kali saudara. Dia khotbah di satu stadion besar sekali dan di-relay di 34 stadion yang lain. Orang datang ke stadion hanya untuk nonton videonya. Live streaming. Zaman itu masih belum secanggih sekarang. Jadi ahli-ahli dalam bidang komputer, telekomunikasi, turun semuanya waktu dia khotbah. Presiden-presiden Amerika Serikat dari berbagai angkatan ketika pelantikan selalu minta Billy Graham untuk mendoakan. Kecuali Barack Obama. Barack Obama yang pertama karena Billy Graham sekarang sudah 90 tahun lebih, mulai Parkinson saudara. Jadi dia minta Rick Warren dan Franklin Graham, anak Billy Graham, yang mendoakan. Tapi pada pelantikan kedua, Barack Obama minta pendeta gay yang mendoakan dia. Dan kita akan lihat apa yang akan terjadi dengan Amerika. Karena pemimpinnya seperti begitu. Billy Graham bertobat. Siapa yang tahu? Kalau dia pulang, mungkin dia akan terhilang. Kita tidak pernah tahu. Untunglah ada pelayanan seorang usher yang hanya mencarikan bangku. Sedikit, kecil peranannya. Tapi dia tidak pernah duga orang yang mendapatkan pelayanannya dipakai Tuhan lebih dahsyat daripada dia. Saya mau tanya, saudara tahu siapa nama usher yang kasih bangkunya untuk Billy Graham Junior duduk? Saudara tahu siapa namanya? Tidak tahu? Tidak tahu? Saya juga tidak tahu saudara sekali. No name. Dan tidak penting namanya. Tapi saya mau bilang ada satu pribadi yang kenal nama usher itu dengan baik. Dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus. Dia pasti akan memberikan pahala kepada orang yang setia, membimbing orang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Siapa yang percaya hal itu? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan kita
sebagai pembimbing rohani dan mengizinkan murid kita lebih hebat daripada diri kita. Yang terakhir, yang keempat, ciri orang yang menjadi berkat adalah seperti Barnabas, memberi kesempatan kedua. Ada 4M yang saya mau sharingkan kepada saudara. Pertama, cirinya orang yang menjadi berkat, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Yang kedua, membimbing orang kepada Kristus. Ketiga, mengizinkan muridnya lebih hebat dari dirinya. Keempat, memberi kesempatan kedua kepada orang yang bertobat. Kisah Rasul 15 ayat 36 sampai 40. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Barnabas membawa Markus, Paulus membawa Silas atau Silwanus. Barnabas, Paulus, lama-lama Paulus, Barnabas. Satu kali Barnabas ajak keponakannya namanya Yohanes Markus. Rupanya Markus ini nggak tahan di tengah jalan karena pelayanan kok dilempari batu, mau ditangkap masuk penjara, mau dibunuh orang. Dia anak mami, di Pamfilia dia minta pulang. Paulus bilang komitmen dong, masa pulang, gimana sih kamu? Pelayan sejati bukan? Enggak, saya pulang. Pulang dia saudara. Nah, Markus ini nama ibunya menurut Kisah Rasul 12 ayat 12 adalah Maria. Bukan Maria ibu Yesus. Nah, Maria itu, mamahnya Markus ini, adalah orang yang membuka rumahnya untuk tempat persekutuan doa dari gereja mula-mula. Dia buka untuk komsel. Dan banyak orang yang suka beribadah di sana dalam gereja mula-mula termasuk Petrus. Lalu Petrus inilah yang menjadi pembimbing rohani juga bagi Yohanes Markus. Karena di dalam surat kiriman Petrus kepada jemaat ada tulisan salam dari kepada Markus, anak rohaniku. Jadi kalau Paulus punya anak rohani namanya siapa? Timotius. Maka Petrus punya anak rohani namanya Markus. Sehingga Markus inilah yang kemudian hari bukan hanya melayani bersama dengan Paulus dan Barnabas, dia juga yang menulis Injil Markus. Dan mungkin ada yang bertanya, Markus kan bukan salah satu dari ke-12 murid, bukan saksi mata. Dari mana dia tahu detail kisah Yesus? Dia punya narasumber yang sangat kuat, yaitu Petrus. Sehingga banyak teolog berkata sebetulnya Injil Markus lebih tepat disebut sebagai Injil Petrus yang ditulis oleh Markus. Karena Markus tahu semua hal tentang Yesus dari Petrus. Saudara-saudara, Markus ini kenal Tuhan. Rumahnya dipakai sebagai tempat komsel. Berbahagialah saudara kalau rumahmu dipakai sebagai tempat komsel. Bukan hanya keluargamu diberkati, keturunanmu akan melayani Tuhan. Cinta Tuhan. Orang sekarang walaupun punya banyak duit, anaknya kena narkoba, waduh kacau hidupnya, percuma saudara. Tapi kalau anakmu cinta Tuhan bisa melayani, itu anugerah Tuhan. Markus pelayanan, tapi rupanya dia belum tahan banting. Sehingga dia minta pulang. Paulus bilang, jangan ajak lagi. Tapi Barnabas itu orang yang orientasinya manusia. Paulus orang orientasinya target, hasil. Barnabas bilang gak apa-apa deh, ajak lagi, dia kan masih muda. Memang dia dulu pernah salah, tapi ya kita ajaklah, siapa tahu kan dia berubah. Paulus bilang enggak, pokoknya orang gak punya komitmen, tidak bisa. Akhirnya split, pecah Paulus dan Barnabas gara-gara anak muda yang namanya Markus. Saudara-saudara, saya mau bilang di gereja kita perlu orang seperti Paulus, tapi juga perlu orang seperti Barnabas. Paulus itu orientasinya target. Buka jemaat di mana-mana, kejar ini, lakukan ini dan sebagainya. Tapi kita juga perlu orang seperti Barnabas yang ngayomi orang. Ayo udah mundur maju lagi, udah salah perbaiki, ayo. Ini hati Bapak, saudara. Saya mau bilang, kalau semua orang di gereja hati Bapak, gerejanya rukun, tapi nggak maju-maju, itu pasti jadi gereja kecil. Karena cuma Barnabas di sana.
Tapi kita perlu orang seperti Paulus, tipe leader. Tipe leader itu visioner, lihat perkara besar. Tapi mungkin kurang bisa mengayomi seperti Barnabas. Tapi maju. Kita perlu orang seperti Paulus, maju pekerjaan Tuhan yang ditangani. Kita perlu orang seperti Barnabas, rukun, pengayoman dimiliki. Kalau Paulus saja ribut berantem melulu, saudara sekalian. Kalau Barnabas saja rukun tapi kagak maju-maju. Kita perlu kedua-duanya. Dan Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, tapi luar biasanya begini, Markus yang adalah keponakan Barnabas, rumahnya dipakai jemaat untuk bersekutu. Dia ikut pelayanan, tapi pelayanannya setengah jalan, dia balik. Barnabas mengajak Markus lagi, Paulus menolak. Tapi di kemudian hari, Markus ini ternyata berguna dalam pelayanan Paulus. Paulus baru sadar pada masa tuanya. Misalnya dalam Kolose 4 ayat 10, Paulus berkata demikian. Kolose 4 ayat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus temanku sepenjara dan dari siapa? Markus kemenakan Barnabas. Supaya pembacanya nggak keliru, ini Markus mana? Kan yang namanya Markus juga banyak. Dia tulis keponakannya Barnabas nih yang saya ajak menemani aku di penjara. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Jadi rupanya setelah pisah gitu, Barnabas bawa Markus, ternyata Markus sekarang gak pulang-pulang lagi ke rumah loh saudara. Wah, jadi pelayan yang tangguh. Laba-laba Paulus pikir, wih hebat juga ini Markus. Rupanya saya salah juga ya, pernah begitu keras kepada Markus. Oke deh, sekarang Markus ikut sama saya. Dan 2 Timotius 4 ayat 11, ini lebih luar biasa lagi. Paulus pada masa tuanya menulis surat kepada anak rohaninya Timotius. Dan dia tulis begini, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah siapa? Markus, dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Pelayan Tuhan yang pernah gagal, ketika dia mau balik lagi di bawah asuhan seorang hamba Tuhan yang mau menerima dia, bisa dipulihkan Tuhan secara luar biasa. Saudara-saudara, Barnabas adalah orang yang memberikan kesempatan kedua kepada orang yang pernah gagal. Dan akhirnya Markus menjadi pelayan Tuhan yang penting, termasuk juga bagi Paulus. Dan kalau saudara perhatikan dampak daripada Barnabas, itu sampai masa kini kita alami. Saya mau tanya, Bapak Ibu tahu Alkitab kita berapa kitab? Alkitab kita berapa kitab? 66. Perjanjian lama berapa? 39. Perjanjian baru? 27. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 ditulis oleh Paulus. 1 ditulis oleh Markus, yaitu Injil Markus. Berarti 13 tambah 1, 14. 14 itu lebih dari 50% perjanjian baru. Karena 100% perjanjian baru kan cuma 27. 50% kitab perjanjian baru ditulis oleh Paulus dan 1 oleh Markus. Ini adalah 2 orang mentinya, muridnya daripada siapa? Barnabas. Barnabas gak pernah tulis kitab suci. Malah namanya dicatut orang secara keliru disebut sebagai Injil Barnabas. Yang katanya bukan Yesus yang disalibkan tetapi Yudas Iskariot. Tapi sebetulnya bukan dia yang nulis. Karena dalam penelitian itu baru ditulis pada abad 16. Jadi 1600 tahun setelah Barnabas mati baru ditulis oleh orang lain. Seorang pastor Katolik yang berubah menjadi Islam dan menulis supaya laku dikenal Injil Barnabas, begitu saudara. Barnabas tidak pernah menulis kitab yang kemudian menjadi kitab suci. Tapi dampak pelayanan Barnabas yang tidak pernah nulis kitab suci, itu kita alami sampai hari ini. Lebih dari setengah kitab perjanjian baru ditulis oleh Paulus dan Markus yang adalah anak buah bimbingan daripada Barnabas. Tuhan mau kita menjadi orang yang berguna, yang bahkan setelah kita tiada, dampak kita masih tetap ada. Seperti yang dialami oleh Barnabas. Amin saudara. Kalau saudara hidup hanya kejar makan, kaya, lalu mati, kita akan dilupakan. Tapi orang akan ingat Paulus, Barnabas, Markus. Karena mereka menabur sesuatu di dalam kekekalan. Dan itu bermanfaat bagi kita. Coba seandainya gak ada orang seperti Barnabas.
Mungkin Markus nggak jadi nulis Injil Markus loh saudara sekalian. Atau dia hanya nulis 1 ayat saja. Kisah Yesus menurut Markus, titik. Lalu ada tanda kurung di bawah. Maaf pembaca, saya tidak lanjutkan tulisan saya karena saya tersinggung berat kepada hamba Tuhan beken namanya Om Paulus. Sorry ya, bye. Kita cuma dapat Markus 1 ayat saudara. Tapi Markus kita miliki sebagai Injil, 16 pasal dia tulis. Dan saudara tahu menurut para penelitian, Injil yang paling tua itu bukan Matius, tapi Markus. Walaupun Matius ditaruh di depan. Kenapa Matius ditaruh di depan? Karena perjanjian lama itu terutama untuk orang-orang Yahudi. Dan Matius itu ditulis untuk orang-orang Yahudi. Untuk membuktikan nubuatan perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru. Sehingga ini ada linknya, Matius. Markus ditulis bukan untuk orang Yahudi, untuk segala bangsa. Karena itu walaupun Injil Matius paling tua, dia tulis nomor 2. Saya mau bilang, Markus adalah orang yang mengalami pemulihan karena pelayanan Barnabas. Saya berdoa supaya saudara dan saya menjadi orang yang mau menjadi pembimbing orang lain. Di dalam kelompok sel, di dalam mentoring SMK, di dalam ngobrol pribadi, mengajak orang datang kepada Yesus. Hidupmu akan dipakai oleh Tuhan. Maukah saudara hari ini berkata, jadikan aku Kristen yang berguna. Seperti Barnabas, membimbing orang kepada Kristus. Rela muridnya lebih hebat daripada dirinya. Bahkan memberikan kesempatan kedua kepada orang yang gagal. Dan saudara juga mau seperti Barnabas, menabur di ladang Tuhan. Memberi persembahan supaya pelayanan pekerjaan Tuhan makin berkembang. Di dalam brosur yang ada tentang STT Karisma di Warta Jemaat Saudara, kalau saudara bisa lihat dan saudara merasa tergerak hati setelah doa nanti dipanjatkan, saudara yang ingin mensupport pelayanan STT Karisma, saudara bisa tulis nama, alamat, nomor handphone dan keterangan lain. Lalu saudara bisa berikan kontribusi persembahan yang saudara bisa lakukan. Apakah sekali ataukah kalau bisa setiap bulan supaya mereka bisa tetap kuliah menjadi seorang hamba Tuhan dan ditempatkan di seluruh Indonesia. Saudara catat kata Bandung dicoret menjadi Tasikmalaya tanggal sekian, saudara tanda tangani, nanti saudara kumpulkan, robek bagian yang paling ujung ini. Dan kemudian nanti saudara bisa kumpulkan kepada para pelayan Tuhan. Lembaran 1 dan 2 yang dilipat ini tetap saudara pegang karena ada nomor account di sana. Jadilah orang Kristen yang berguna supaya kita sungguh-sungguh dipakai untuk melebarkan kerajaan Allah di atas muka bumi. Tuhan memberkati, mari kita berdiri, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Siapa yang mau dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan? Angkat tanganmu. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur
hidupku. Pakailah hidupku ya Tuhan, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Haleluya. Hiaralamasi kanaralamase. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami berguna bagi kerajaan-Mu. Kami tidak hanya berkata, apa keuntungan yang bisa aku peroleh dari Kristus. Tapi biar hidup kami berkata, biar kerajaan sorga diuntungkan melalui hidupku. Jadikan kami seperti Barnabas, rela menabur di ladang Tuhan. Mau membimbing orang kepada Kristus. Memuridkan hingga muridnya lebih hebat daripada dirinya. Bahkan mau memberikan kesempatan kedua kepada murid yang gagal. Sehingga mereka punya pelayanan yang menjadi sangat penting, sangat berdampak. Karena ada orang yang mengayomi dan peduli. Tuhan, kami berterima kasih hari ini. Para mahasiswa dan juga beberapa dosen STT Karisma yang dilahirkan di Tasikmalaya ada di tempat ini. Dan telah membagikan visi yang ada. Biar kami juga dipakai seperti Yusuf Barnabas. Menabur uang kami supaya STT ini bisa terus berkembang untuk kemuliaan Tuhan. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.